lihat data per hari ini sudah ada 21 provinsi yang melaporkan kasus kurang dari 10, bahkan 8 diantaranya melaporkan tidak ada kasus sama sekali. Sebagai contoh, Kalimantan Tengah hari ini tidak melaporkan ada kasus baru, namun melaporkan ada 11 kasus yang sembuh. Kemudian kita lihat ada 10 provinsi yang kenaikannya di bawah 5, di antaranya adalah Sulawesi Tenggara hari ini melaporkan 2 kasus baru positif, tapi ada 10 kasus yang sudah sembuh. Demikian juga Sulawesi Barat, Kepulauan Riau ada 1 kasus yang sembuh 5 orang. Inilah yang kemudian kita yakini bahwa sebagian besar masyarakat kita telah memahami betul tentang hal-hal yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19. Saudara-saudara, protokol kesehatan dan kebiasaan untuk melakukan pencegahan ini adalah gambaran bahwa kita akan siap dengan tatanan hidup yang baru yang membiasakan kita hidup sehat dan aman dari COVID. Kasus sembuh total yang dilaporkan adalah hari ini kasus sembuh naik 591 orang sehingga totalnya menjadi 10.498 orang. Meninggal 50 orang sehingga totalnya menjadi 1.851 orang. 422 kabupaten kota telah terdampak di 34 provinsi dan kita masih melakukan pemantauan terhadap ODP sebanyak 40.370 orang dan PDP 14.197 orang. Saudara-saudara, kita harus meyakini betul bahwa upaya bersama tidak terputus untuk merubah perilaku kita agar mengikuti tatanan yang baru dengan kemudian mengedepankan protokol kesehatan. Inilah yang menjadi satu-satunya cara saat ini untuk melawan COVID-19. Saudara dapat mengikuti berbagai berita, berbagai imbauan, berbagai anjuran, berbagai rencana kerja pemerintah dari beberapa informasi yang telah kami sediakan di berbagai situs resmi kita. Baik di covid19.go.id ataupun melalui call center akun 119 extension 9, ada akun media sosial @lawancovid19, Halo Kemkes, dan banyak sekali aplikasi online dan layanan telemedicine yang lain. Saudara-saudara, fasilitas ini pun bisa digunakan untuk berkonsultasi di bidang kesehatan. Sehingga tidak perlu lagi untuk kepentingan konsultasi harus datang ke rumah sakit, harus ngantri di rumah sakit, dan kemudian memiliki risiko manakala nanti berada di tempat yang banyak dan kemungkinan tertular. TVRI, RRI selalu menyampaikan berita ini, dan sudah barang tentu televisi dan radio swasta akan mengikutinya. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, kembali lagi kami mengingatkan, kalau kita aman karena menjalankan protokol kesehatan, maka kita akan terlindung dari COVID-19. Dengan perubahan paradigma hidup seperti ini, maka kita bisa aktif untuk kemudian produktif kembali. Oleh karena itu, persyaratan mutlak bahwa kita harus aman. Kita harus yakin bahwa kita bisa melindungi diri kita, agar kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang produktif. Ini yang harus mulai kita laksanakan. Ini yang harus menjadi gaya hidup kita yang baru. Karena dengan demikian, maka kita bisa menjadi pahlawan setidaknya untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita. Agar kita bisa melindungi kita, melindungi diri sendiri, melindungi orang lain. Keyakinan ini yang pasti akan bisa kita lakukan. Optimisme ini pasti kita bisa lakukan. Kita pasti bisa. Indonesia pasti bisa. Sekian dan terima kasih.